Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri dari Cikindo Art Gallery. Kebetulan hari ini kami kedatangan narasumber bintang tamu dari para pengurus Dewan Kesenian Kabupaten Bogor. Mungkin untuk lebih memperkenalkan apa itu Dewan Kesenian Kabupaten Bogor, silakan tempat dan waktu saya persilakan Bapak Ketua Putragara untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Non ya, atau Teteh saya nyebutnya, Non Putri ya. Putri. Terima kasih Non Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sore ini kita bisa berkunjung ke Cikindo Art Gallery dalam rangka wawancara terkait dengan Dewan Kesenian dan kegiatannya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putragara, Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bogor, dan saya di sini didampingi oleh susunan pengurus atau jajaran pengurus. Di dekat Non Putri ada Bambang Irawan, beliau adalah sekretaris Dewan Kesenian. Uce Ismail dan Bobby, beliau di Komite Seni Peran yang mungkin nanti bisa menjelaskan terkait dengan acara giat salah satu kegiatan Dewan Kesenian Kabupaten Bogor. Seperti itu, dan Dewan Kesenian Kabupaten Bogor saat ini, periode saat inilah ya, 2021-2026 tuh diisi oleh para kreator atau para praktisi seni, dari mulai seni rupa, seni tari, seni musik, seni film, seni tradisi, dan komite. Kita bilangnya komite ya, di situ komite. Ada komite budaya yang lebih luas lagi. Seperti itu. Untuk tahap-tahapan terkait dengan kegiatan Dewan Kesenian ini, sampai saat ini kita terus menggali potensi para pelaku seni di Kabupaten Bogor, bagaimana bisa mewarnai kegiatan seni budaya yang ada, dan tentu saja semua itu tidak lepas dari peran mereka. Kita di komite atau di kepengurusan ini hanya wadah lah ya, wadah dari sebuah rumah besar atas nama Dewan Kesenian, tetapi di luar dari itu semua kegiatan para pelaku seni budaya di Kabupaten Bogor silahkan untuk berkolaborasi atau mengusulkan gagasan terkait dengan kegiatan. Dan sebelumnya kita juga sudah melakukan berbagai kegiatan. Pada tanggal 26 Maret ya, kita melakukan kegiatan itu workshop penulisan skenario yang diikuti oleh khusus untuk pelajar dan mahasiswa. Lalu pada tanggal 31-nya kita launching festival film pendek yang kebetulan Bupati kita Ibu Ade Yasin yang meluncingnya di Pendopo atau di Pemda sana. Lalu tanggal 25 April kemarin bertepatan dengan perayaan Hari Kartini, 21 April, kita juga melakukan kegiatan yaitu Sri Kandi menari, menyanyi, dan berpuisi. Seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh sekretaris saya terkait dengan rencana kegiatan ke depan. Terima kasih banyak atas penjelasan dari Bapak Putragara. Semoga ini menarik lagi minat untuk pemuda dan pemudi untuk meningkatkan keseniannya di Kabupaten Bogor secara keseluruhan. Amin. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Pak Bambang? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Putri ya. Iya. Saya panggil Mbak aja dah. Perkenalkan, saya di Dewan Kesenian. Kebetulan saya memang ditunjuk, dipercaya untuk menjadi sekjen di Dewan Kesenian Kabupaten Bogor. Kaitan dengan ini, saya cuma hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bogor tadi. Tentu kita Dewan Kesenian itu utamanya wilayah Kabupaten Bogor, kesenian dan kebudayaan itu ada yang aktif, ada yang kultural. Tentu kita Dewan Kesenian gitu kan membutuhkan data valid, begitu juga teman-teman kreatif kita yang lain, sanggar seni, sanggar tari, sanggar pencak silat, pokoknya yang ada korelasinya dengan seni dan budaya, kita data untuk menyediakan data valid kita di Dewan Kesenian, karena bagaimanapun juga
Dewan Kesenian itu adalah bagian dari teman-teman kita yang betul-betul kreatif. Kita butuh gitu kan, karena memang teman-teman kita yang punya sanggar di Kabupaten Bogor pengen dirangkul, pengen diajak. Mereka punya kreatif, mereka punya kreasi, tapi banyak yang tidak tersalurkan gitu kan. Tentu di situ Dewan Kesenian punya tugas yang cukup berat juga. Nah, ini hubungannya dengan program pemerintah daerah Bupati Ade Yasin juga dan Wakil Bupati Pak Iwan Setiawan dengan karsa berkeadabannya. Tentu kita sebagai lembaga yang ada korelasinya dengan berkeadaban, tentu kita harus bersinergis dengan semua pihak, begitu kan, dengan pemerintah daerah maupun dengan link sektornya, dinas pariwisata, mengaktifkan lagi gitu teman-teman kita yang punya jiwa seni. Begitu juga budaya, program kita yang sudah kita selenggarakan gitu kan, workshop penulisan skenario, Hari Kartini, bukan hanya itu saja. Nanti ke depan kita akan lebih giat lagi, lebih kreatif lagi gitu, supaya Dewan Kesenian lebih hidup lagi ya, lebih hidup lagi dan mampu mendorong semua program pemerintah, karena kita banyak destinasi dan pemerintah juga punya program Bogor Sport in Tourism, itu ada juga kolerasinya gitu kan dengan Dewan Kesenian. Dan ya alhamdulillah selama ini Dewan Kesenian semenjak dipimpin oleh Pak Ketua Putragara sangat aktif dan kita sudah berlari kencang. Hanya itu aja dari saya. Nanti kami akan mencoba menjelaskan soal pelaksanaan festival film pendek ya Pak Ketua ya. Ya, terima kasih atas kedatangannya Bapak Wiwo maupun Bapak Ibu Ambar ke Cikindo Art Gallery hari ini. Oke, mungkin kita langsung bertanya, kalau boleh tahu Bapak Ibu, apa sih festival film pendek Bogor itu? Ya, terima kasih Mbak Putri. Festival film pendek Bogor itu adalah festival film pendek, bukan festival film panjang. Iya. Jadi dia adalah festival film pendek Kabupaten Bogor se-nasional, se-Indonesia. Pesertanya bisa dari mana saja, Papua, Aceh, Kalimantan, Sulawesi. Tapi lokasi syutingnya harus berada di Kabupaten Bogor. Itu Mbak. Iya. Kalau boleh kami tahu, kenapa sih harus festival film pendek? Nah, kenapa harus festival film pendek, Bu? Silakan Pak. Silakan. Oke, Mbak Putri ya. Iya. Kenapa sih harus festival film pendek? Karena memang penyelenggaranya inspirasinya muncul dari seni peran yang membidangi film, mau tidak mau muncul festival film pendek. Iya. Kalau yang memunculkan idenya tukang laksa, pasti festival kuliner. Seperti itu ya. Ya intinya begini. Pemerintah Kabupaten Bogor ini coba menstimulan bagaimana kreator-kreator seni yang ada di Kabupaten Bogor bisa mengaplikasikan. Nah, diwadahi agar bergiat di masa pandemik ini. Tapi tetap ya harus prokes itu harus diperhatikan. Ya, itu pesan banget ya. Ya sementara itu dulu kali ya. Iya. Makasih Bapak atas jawabannya. Lalu apa sih target yang ingin dicapai dari acara ini? Target kami semuanya. Pertama, bangkitnya film nasional Indonesia berasal dari Kabupaten Bogor. Amin. Itu target kami. Target yang lainnya adalah para sineas kita mengerti dan memahami tentang kebudayaan Kabupaten Bogor. Iya. Itu banyak sebetulnya kalau kita bicara target. Tapi dari dua itu aja. Dan yang ketiganya adalah target kita adalah para sineas kita berkarya lagi. Berkarya dan terus berkarya. Jangan mau kalah dengan situasi sekarang. Ya, situasi 1 tahun ini kita dikungkung oleh pandemi corona ini. Udah, ayo sekarang waktunya kita bangkit. Bangkit, berkarya, dan inilah
Dewan Kesenian memiliki fungsi itu. Ya, berarti banyak sekali ya hal-hal positif yang bisa kita capai. Betul, Mbak. Kalau boleh kami tahu, Pak, apa sih relasi festival film pendek dengan peningkatan ekonomi Bogor sendiri? Ya, silakan. Silakan, Bapak, Ibu. Korelasinya ya? Iya, Korelasi antara film pendek dengan peningkatan ekonomi Kabupaten Bogor. betul. Menurut kami pada saat melahirkan ide-ide itu, kami coba melihat banyak perspektif, melihat banyak leading sektor kehidupan yang semuanya bisa di-create dalam film. Ketika kita sudah bagus meng-create-nya, mau tidak mau berpotensi ekonomi. Ketika potensi ekonomi itu sudah terlihat, maka kita harus bagaimana sumber daya manusia ini bisa menjadi primadona untuk menggali ekonomi. Jadi korelasinya sangat jelas. Yang namanya film ini adalah produk kreatif. Mau tidak mau berpotensi ekonomi. Oh, iya, betul. Dan insya Allah nantinya akan menunjang pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Bogor yang dari sektor baru ini di ekonomi kreatif. Ya, begitu ya Om ya. Ada tambahan? mungkin dari Silakan Ibu, ada tambahan, Ibu Ambar. Mungkin di sini saya akan menambahkan karena situasi sekarang dengan pandemi ini banyak sekali sektor-sektor yang tadi yang mungkin dijelaskan sama Pak Uce dengan Pak Dewo dan mungkin dirasakan oleh semua seniman, oleh semua para seni gitu kan. Dan diharapkan dengan adanya ini ya muncul lagi kreativitas dan seni yang lebih baik lagi gitu. Dan mungkin dengan adanya festival ini saya yakin anak muda dan para kreativitas yang di luar sana akan memacu lagi ya mungkin ya, terpacu lagi rasa kreativitasnya gitu. Karena kan sampai setahun ya kita pandemi ya, jadi hampir mungkin dikatakan ya banyak karya-karya yang tidak bisa ditampilkan gitu. Seperti itu Mbak Putri, mungkin tambahan dari saya. Iya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bapak? Jadi masalah korelasi dengan peningkatan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan ya. Dari tahap produksi filmnya aja itu ada biaya ya. Oh ya. Mereka butuh konsumsi ya. Nah, konsumsi itu kan bisa pesan ke tetangga. Betul. Nah, tetangga yang punya catering atau punya usaha di bidang makanan kan ada usaha muncul kan? Iya. Dibayar. Ekonomi dia berputar. Nah, setelah itu mungkin produksi film pendek ini ada yang lokasi syutingnya di sentral-sentral kuliner. Nah, pada saat film ini ditayangkan nanti, orang-orang luar kan pada tahu. Oh, Kabupaten Bogor ada sentra kuliner di sini. Oh, Laksa Bogor di sini enak. Nah, kan, oh ini ada di sini Bogor, ini ada ini. Itu. Jadi ke belakang dan ke depannya ada korelasi ekonomi di dalam festival film pendek Bogor ini. Iya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya, pihak mana aja sih Pak yang telah mendukung festival film ini Pak? Yang paling utama adalah Bupati Kabupaten Bogor. Bupati Kabupaten Bogor itu pasti mendukung habis-habisan. Kedua, Dinas Kebudayaan ya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Diskominfo. Dinas Komunikasi dan Informatika. Ini 3 bupatinya, Dinas Kebudayaannya, Diskominfonya ini mendukung habis kita. Kedua, dukungan kami itu dapat juga dari berbagai media partner ya. Ada beberapa yang media partner yang sudah ikut serta mempromosikan kegiatan festival film pendek Bogor ini. Dan yang paling utama adalah dukungan dari para peserta. Kalau yang tercatat dan yang sudah menyatakan ikut tapi belum sempat mendaftar karena mereka lagi proses, itu ada 100-an peserta. Nah, kemarin 2 hari lalu ya, saya ikut rapat di salah satu PH. Mereka sangat serius, mereka sudah punya 3 film
Dan dalam proses syuting 2 film, mereka ingin mengikut sertakan 5 film. Ini kan dukungan yang luar biasa besar dari para sinias kita. Kira itu. Nah, ada dukungan lain mungkin yang anda tahu? Senada dengan yang disampaikan Om Uce barusan, memang apresiasi masyarakat, baik itu production house, in-house, ataupun dari komunitas-komunitas pencinta sinema. Mereka berbondong-bondong, padahal mereka sadar bahwa pembuatan film itu bukan tanpa resiko, apalagi di masa pandemi. Iya, ada budget minimal kan itu. Apalagi di masa pandemi dengan aturan-aturan dan ada juga dari panitia harus di Kabupaten Bogor. Tapi karena memang appreciate dari mereka ini betul-betul animonya tinggi, mereka tidak peduli lagi. Pokoknya bahasa tongkrongannya gini, pokoknya gue jabanin mau 3 mau 4. Nah, artinya kan dukungannya oke banget ya Ambar ya. Mungkin seperti itu. Apa mungkin ada teman-teman dari Ambar kali ya? Karena ini di satu lain ya kan sering bersosialisasi. Silakan Ibu. Mungkin saya akan tambahkan sedikit di sini. Dukungan yang saya lihat itu mungkin dari para seniman Kabupaten Bogor ya terutama, dan juga ada para pelajar, mahasiswa gitu. Kalau tidak ada mereka, siapa yang mau menjadi peserta, tentunya seperti itu. Dan ditambah lagi antusias dari mungkin masyarakat, karena kemarin kita semua yang panitia kan memasang DP di WA status kita masing-masing, itu mensos masing-masing lah, betul. Nah, itu sangat amat sebagai sarana juga untuk promosi gitu. Oh, di kabupaten ini ada festival film pendek. Nah, jadi mereka mencari-cari tahu, dan ada juga yang tertarik untuk mengikuti seperti itu. Jadi like-nya banyak lagi. Jadi sungguh amat saya kira sangat banyak sekali yang mendukung. Seperti itu Mbak Putri. Iya, terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Bogor itu mau mendukung festival film ini? Iya, sudah dikatakan tadi, bupatinya, dinas kebudayaan dan pariwisatanya, Diskominfonya itu ikut mendukung pelaksanaan festival film pendek Kabupaten Bogor ini. Mendukung tidak hanya secara moral saja, tapi juga material. Jadi anggaran yang dibutuhkan dalam festival film pendek Bogor ini semuanya berasal dari pemerintah Kabupaten Bogor. 70 juta rupiah yang dialokasikan untuk pemenang ya. Para pemenang itu semuanya berasal dari pemerintah Kabupaten Bogor. Itu bentuk dukungan nyata untuk pelaksanaan festival film Kabupaten Bogor ini. Terima kasih Pak. Berarti hebat sekali ya Pak ya. Iya, sangat. Ibu Bupati ini sangat hebat. Maupun juga kerjasama dengan Dewan Kesenian Bogor, juga dengan Diskominfo. Semoga ini juga bisa menarik lagi animo masyarakat, ya. muda-mudinya untuk kesenian lebih berkarya lagi dan lebih baik lagi. Iyalah, zaman sekarang jangan mau kalah sama corona. Iya. Harus kreatif. Untuk jurinya itu sangat apresiasi banget ya. Yaitu pertama adalah ada siapa, Pak Ucap? Atika. Artis Atika ini sangat amat mendukung, apalagi dia seperti kita lihat atau kita kenal adalah artis perempuan yang sangat diidolakan mungkin ya. Jadi banyak sekali artis-artis atau sutradara yang menjadi juri di festival film pendek ini. Iya. Terima kasih Bu Ambar. Menurut Bapak Ibu, kebudayaan Bogor ini sekarang seperti apa sih? Kebudayaan Bogor itu ya seperti ada sekarang. Kebudayaan Bogor itu adalah kebudayaan Sunda. Kebudayaan Sunda yang ada di Kabupaten Bogor itulah kebudayaan Kabupaten Bogor. Kebudayaan itu kan macam-macam. Kalau kita mau bicara kebudayaan secara luas, termasuk agama, pertanian dan lain-lain sebagainya, itu juga kebudayaan. Tapi kalau kita mau bicara tentang kebudayaan secara artefak, itu kan ada keseniannya. Kan secara khusus itu yang secara satu hal yang kecil, itu ada kesenian. Kesenian juga itu ada berbagai macam. Ada tari, ada lukis, ada sastra, ada macam-macam. Nah, kalau kita cuman
pengen mengelaborasi salah satu cabang aja dari kebudayaan itu, misalnya keseniannya aja, keseniannya pun kita hanya ingin menampilkan satu cabang aja, apakah itu tari, ya itu nggak masalah. Jadi kita kebudayaan Bogor adalah kebudayaan Sunda yang hidup di Kabupaten Bogor. Itu yang dimaksud dengan kebudayaan Bogor. Iya. Gitu. Silakan Bapak. Saya sepakat sekali tuh sama Om apa yang dijelaskan. Memang sekarang ini banyak ya, banyak yang salah mendefinisikan tentang kebudayaan. Sementara minimal kita ketika bicara kebudayaan ada 7 variabel. Salah satunya tadi udah disebutkan, ada tari, ada bahasa, ada tradisi, kebiasaan. Nah, yang mana yang mau diambil? Dan memang kebudayaan Bogor, khususnya Bogor Kabupaten dan Kota ya, tidak bisa lagi ansih kebudayaan Sunda, karena hegemoni masyarakatnya, heterogenitas masyarakatnya sudah bercampur baur suku etnis dan lain-lain di Kabupaten Bogor, mengakibatkan adanya budaya baru. Budaya apa? Budaya saling ngerti. Kalau kata orang Sunda, ngerti ngapa lu yang ngerti? Nah itu kan ada Sunda yang asli, ada Sunda Kamalayon. Kami di Cibinong berbatasan, di Parung juga berbatasan dengan Depok. Artinya dia Sundanya lebih Sunda Kamalayon. Itu yang tadi saya sebut. Ngapa lu yang ngerti dikit ngapa? Ngerti. Nah itu kan budaya baru yang diakui oleh Kota Depok dan Kabupaten Bogor, karena hidup di antaranya, ya itu kebudayaan ya Om ya. Ya Bu Maria. Oke, terima kasih Bapak. Berarti beruntung sekali kita para muda-mudi bisa tinggal di Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Sungguh sangat banyak sekali kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Bahkan di Kabupaten Bogor aja kebudayaan bervariasi. Lalu untuk selanjutnya Pak, mungkinkah dengan festival film pendek ini kebudayaan Bogor bisa terangkat Pak? Sangat mungkin. Dengan datangnya orang Tangerang, orang Depok, orang Bekasi yang ikut serta dalam festival film pendek Kabupaten Bogor ini, yang mengambil lokasi syuting di Kabupaten Bogor dan mengangkat budaya Bogor, pasti kan mereka harus mempelajari kebudayaan yang akan mereka angkat itu apa. Ya, minimal itu yang mereka tahu. Begitu mereka filmkan, kebudayaan Bogor kan terangkat kemana-mana. Kalau mereka putar di mana kayak di bioskop-bioskop alternatif, termasuk di Cikindo Galeri ini, kalau mereka putar kan ada yang nonton. Iya. Kebudayaan Bogor kan makin. Terima kasih banyak atas penjelasan dari Bapak Ibu Dewan Kesenian Bogor. Jadi kami tambah tahu lagi informasi-informasi yang penting tentang Dewan Kesenian maupun juga budaya sendiri. Lalu selanjutnya Pak, untuk kelompok masyarakat mana sih Pak yang paling banyak mendaftar untuk film festival film di Bogor ini? Dari kelompok masyarakat mana, Bu? Pesertanya yang sudah mendaftar? Rasanya imbang ya. Imbang. Karena gini, kita lihat animo masyarakat pelajar, mahasiswa, komunitas, umum. Itu mereka saling ngotot pengen jadi gue loh yang dominan. Nyatanya begitu kita lihat grafiknya sama. Artinya ada kemerataan grafik animo dari masyarakat pendukung. Itu yang kita temukan di lapangan ya Om ya. Dan satu kelompok pendukung itu bisa beberapa materi film yang ingin diikutkan lomba. Terkendala mungkin masih ada yang proses, ada yang sudah gitu. Mungkin seperti itu. Ya, Pak Putri ya. Iya, terima kasih atas jawabannya. Lalu setelah festival selesai Pak, apakah akan ada program pemutaran film pendek tersebut? Bagaimana kira-kira strateginya? Iya, kita ada 3 mata kegiatan lagi terkait dengan festival film pendek ini ya. Pertama, sebetulnya rencana kita sebelum pengumuman itu akan ada pertanggungan jawaban karya ya. Jadi ada 3 film atau 5 film terbaik yang sudah direncanakan sebagai terbaik itu kita nonton bareng-bareng, lalu kita diskusikan bareng-bareng. Tapi karena menyangkut waktu, maka itu digeser setelah pengumuman. Jadi setelah pengumuman kita akan ada diskusi tentang 3 film terbaik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tawaran dari salah satu media partner kita, itu akan ditayangkan ke TV streaming. Nah ini bukan lagi kita Dewan Kesenian atau panitia pelaksana hanyalah jembatan, memfasilitasi aja antara peserta
yang filmnya diakui sebagai film terbaik dengan media partner yang mau menayangkan itu. Dan tentunya kan nanti hitung-hitungan langsung mereka, dua pihak. Kita hanya fasilitator aja. Yang ketiga ini program kerja dari ketua dan sekretaris Dewan Kesenian. Para sutradara dan kru yang filmnya terbaik itu akan diundang, diberikan workshop dan dipersiapkan untuk bersama-sama garap film layar lebar ya. Nah ini Dewo yang tahu. Iya. Ya, sebagai bentuk apresiasi yang disediakan sebagai rangkaian Festival Film Pendek Kabupaten Bogor ini, tadi udah dijelaskan sama Uce. Itu tadi bedah film itu jadi next agenda ya. Next program yang digadang-gadang oleh khususnya Dewan Kesenian Kabupaten Bogor, ya khususnya si ketua ya, coba menelurkan itu bagaimana kita memberikan bentuk penghargaan. Setelah itu, enso. Nah, saya cuma berharap ke teman-teman kreator muda, teman-teman kreator senior. Yuk kita bersama-sama duduk bareng, saling mendukung. Mari kita besarkan film ini, karena misi yang kita bawa adalah regenerasi, keberlangsungan nilai kreativitas. Kalau kita sudah mati, tidak ada regenerasi, siapa yang akan melanjutkan? Itu esensinya, sumber daya manusianya. Itu esensi yang dibawa oleh UC ini nih. Ini orang film. Tapi tetap Bapak akan mendoakan Bapak-bapak Ibu juga kesehatan umur selalu, sukses. Amin. Pak, kalau sebenarnya nanti ini kira-kira di mana Pak pemutaran film itu Pak? Pemutaran film itu kita akan cari tempat ya. Bisa akan kita masih tentatif lah ya. Tempatnya, waktu, bulan masih tentatif. Tapi semoga tetap berada di tahun ini ya. Karena di Kabupaten Bogor yang di Kabupaten Bogor tentunya ya. Itu terbuka untuk umum ya Pak? Ya. Siapapun boleh menonton. Boleh. Nanti akan disampaikan di berbagai media sosial ya, yang dimiliki oleh teman-teman pengurus Dewan Kesenian, pengurus Komite Seni Peran dan panitia tentunya akan kami sampaikan. Semoga sukses selalu juga ya. Iya. Pak, kalau boleh tahu Pak, siapa sih kira-kira audiens yang ingin disasar untuk menonton film-film ini nanti? Semua masyarakat. Semua masyarakat, semua kalangan, semua seniman. Jadi bukan hanya seni film aja ya. Semua, karena film itu kan satu produk komunal ya, produk kebersamaan. Itu ada seni musik, mau ada tari, mau ada lukis. Iya, ada semua. Jadi semua itu yang akan kami sasar. Siapa tahu orang yang tidak tertarik dengan pembuatan film, tapi dia seniman lukis, dia bisa bikin film tentang proses dia melukis. Nah, bikin ceritanya, bikin itunya, ajak Dewo sebagai kameramen. Nah, itu kan gimana, Bu? ini diam-diam sambil promosi nih. Lagi campaign rupanya nih Om kita. Ya, betul-betul sih memang. Kalau kita bicara film adalah sinematografi ya. Video, audio, visual, dengar dan lihat. Nah, sementara metodologi yang digunakan sekarang dengan adanya COVID-19 ini, pandemik, kita digiring untuk daring ya. Daring itu apa sih? Produk film. Nah, tadi dikatakan oleh Uce, karena film itu adalah representasi dari semua para pegiat seni. Nah, seni apapun, sampai seni santet lagi kalau ada, masuk dia, masuk. Ya, uka-uka itu seperti itu kan. Itu masuk karena apa? Karena film adalah media campaign yang cerdas, mendidik, tidak menggurui. Beda ya, mendidik tidak menggurui. Itulah dunia film. Kenapa seperti itu? Ketika misalnya Mbak Putri saya berikan peran sebagai Ratu Pantai Selatan. Mau tidak mau untuk perfeksionis acting, Mbak Putri akan mengeksplor diri, akan mencari bagaimana karakter dramatik person, bla 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 bla, dan tidak bisa digurui oleh orang berdasarkan temuannya. Maka itulah kita awal-awal kumpulnya Dewan Kesenian ini, komite kita langsung memunculkan festival film. Karena ini menjadi representasi mendidik yang tidak menggurui. Kan memanusiakan manusia di sini.
Iya, oh iya. Mungkin nih ada perwakilan juga nih yang daring-daringnya nih. Ya, mungkin di sini Mbak Putri saya menambahkan sedikit. Kebetulan saya mempunyai sanggar tari. Nama sanggar saya Ayu Sinar Kencana. Dan saya juga kebetulan juga seorang pengajar di SMP. Dekat di sini nih sekolah saya di SMP 2 Bojonggede. Tadi mungkin ada berkaitan dengan tadi pertanyaan dari Mbak Putri. Betul dikatakan oleh Pak Dewo, daring. Nah, kalau saya udah bilang daring sebenarnya sedih karena apa? Biasanya kami pelaku guru itu bertemu langsung dengan anak murid gitu kan. Tapi kan selama daring ini kan ya itu tadi tidak mengenal satu sama lain anak muridnya, hanya mungkin sekilas saja karena kan tugasnya diberikan secara online seperti itu. Sama seperti tadi film tadi juga sama seperti itu. Di sini mungkin yang saya lihat ketidakpuasan juga sih. Kita beda menonton dengan langsung dengan tidak langsung. Mungkin Mbak Putri lebih tahu ya. Jadi di sini saya katakan sekali lagi dampak efeknya dari daring ini sangat sungguh luar biasa kepada semua. Karena apa? Di samping saya juga sebagai tenaga pendidik juga, para seniman pun juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi sungguh amat luar biasa ya Kang Nebo, Pak Uce. Mudah-mudahan nanti di kedepannya lagi pandemi cepat berlalu, cepat selesai dan kita kembali normal seperti biasanya. Amin. Tambahin sedikit ya. Mungkin Om Uce juga sepakat sama saya. Seniman murni adalah mereka yang tidak terkontaminasi, adalah mereka yang tidak pernah tergiring, adalah mereka yang tidak pernah diciptakan dan menciptakan. Seniman sejati adalah seniman yang bicara dengan intuisinya. Seniman yang sejati adalah seniman yang merdeka. Ya Om Uce, sepakat atau tidak, kudu sepakat karena kita harus merdeka. Maksa matrimoni. Silakan Bapak, ada yang mau ditambahkan? Udah, lanjut aja. Terima kasih, ini sungguh sangat berarti sekali. Dewan Kesenian Kabupaten Bogor semoga juga sukses selalu. Amin. Bupati Bogor juga sukses selalu. Amin. Panitia inti Diskominfo juga, dan juga sasaran yang ingin dicapai semoga tercapai. Amin. Gitu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau penutup sepatah? Iya, saya kasih closing aja ya. Kita masing-masing nanti memberikan kata penutup. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa tadi di dalam perjalanan ke sini, Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bogor, Bapak Putragara, sudah menyampaikan ada kemungkinan besar bahwa pendaftaran akan diperpanjang, Bu. Ya, pendaftaran akan diperpanjang. Jadi para sineas yang masih pengen ikutan, ayo buat filmnya, karena direncanakan tanggal 25 ya. Tanggal 25, diperpanjang sampai tanggal 25 waktu pendaftaran dan pengiriman karya. Batas akhir. Tadinya kan kita tanggal 15 batas akhirnya. Nah sekarang mau diperpanjang karena menyangkut dengan lebaran, orang mudik dan lain-lain sebagainya. Maka oleh ketua diambil keputusan untuk diperpanjang sampai tanggal 25. Jadi kita kasih waktu 10 hari lagi. Kira itu di sini saya mengajak kepada seluruh sineas yang belum rampung filmnya silakan dirampungkan, tapi jangan sampai dengan tanggal 25. Tanggal 25 udah selesai, udah dikirim. Jadi ayo mari kita sama-sama membuat karya kita, daftarkan karya kita ke Panitia Festival Film Pendek Kabupaten Bogor 2021. Wo, silakan penutupnya, Wo. Saya mungkin sedikit akan campur dengan bahasa Sunda ya, closing statement saya. Hayu mangga masyarakat Kabupaten Bogor, sing daria, sing tarapti, hayu urang dukung ieu festival film pendek Kabupaten Bogor ngarojong program Bupati Pancakarsa. Tah, gitu para dulur sadaya hayu urang rancage dina karya. Dilanjut. Mungkin di sini penutup dari saya, Mbak Putri, adalah ayo semua masyarakat ikut serta. Kapan lagi loh ini dinilai dan dijurinya oleh juri yang keren-keren, apalagi artis-artis sutradara yang sangat top gitu kan. Kapan lagi
ada festival film pendek seperti ini kalau tidak sekarang. Jadi ayo berbondong-bondong membuat film, ikut serta, berperan aktif, berperan serta. Jangan sampai dengan pandemi corona ini menciutkan atau melemahkan gitu kreativitas para seniman semuanya. Ayo semuanya, kami tunggu sampai 25 Mei. Mudah-mudahan 25 itu semuanya diinikan lancar ya Pak Uca, dan tambah berkembang lagi film pendek di Kabupaten Bogor. Terima kasih. Itulah bincang-bincang kita bersama pengurus Dewan Kesenian Kabupaten Bogor dan Komite Seni Peran serta panitia Festival Film Pendek Bogor. Dan buat teman-teman, jangan lupa batas waktu akhir pendaftaran diperpanjang sampai tanggal 25 Mei 2021. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.